Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar anak-anak semuanya yang ada di rumah? Ibu harap kalian semua sehat dan walafiat. Baiklah, sudah siap untuk pembelajaran online di kelas PAL TV hari ini, edisi Kamis 10 September 2020. Sebelumnya perkenalkan, saya Nina Apriani. Saya di sini perwakilan dari SMK Negeri 2 Palembang dengan materi desain permodelan informasi bangunan dan akan membahas soal kepada adik-adik semua, di mana soal yang akan kita bahas hari ini sudah terbit di koran harian Sumex yang terbit hari ini tanggal 10 September 2020. Dan bagi adik-adik semua yang nanti ingin bertanya bisa langsung hubungi ke kontak 0711 380022. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi kita hari ini. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah desain permodelan informasi bangunan, di mana tema yang akan Ibu bahas adalah tentang prinsip-prinsip desain interior. Sebelumnya Ibu akan membahas sedikit tentang apa saja prinsip-prinsip desain interior itu. Jadi prinsip-prinsip desain interior terdiri dari yang pertama ada yang namanya keseimbangan atau balance, lalu yang kedua ada yang namanya unity atau kesatuan, lalu ada juga irama atau ritme, lalu point of interest atau sesuatu yang membuat kita fokus pada satu vokal, lalu ada juga skala dan proporsional, lalu ada purpose, dan ada juga urutan atau sequence. Baiklah, kita masuk ke pembahasan soal kita. Soal yang pertama, jadi soal yang pertama adalah pada gambar di sini, apa prinsip desain yang diterapkan pada gambar tersebut? Jadi jawaban soal yang pertama adalah keseimbangan. Ibu akan jelaskan sedikit apa itu keseimbangan. Jadi secara sederhana, keseimbangan mencerminkan suatu kualitas desain yang tidak berat sebelah dan tampak seolah mempunyai porsi yang sama. Meskipun begitu, kita tidak harus merancang interior menjadi bentuk yang simetris untuk membuatnya terlihat seimbang. Penataan asimetris justru banyak digunakan asalkan sudut ruangan terlihat sama, selaras, dan seimbang. Dan pada gambar di sini, keseimbangan diterapkan pada perletakan furniturnya. Jadi kalau kalian perhatikan, perletakan furniture antara kiri dan kanan disusun dengan sama. Dan juga ornamen-ornamen lain ataupun banyak elemen-elemen pendukung yang lainnya juga disusun sama rata. Dan inilah yang mencirikan atau mencerminkan apa itu keseimbangan desain. Baiklah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya, apa prinsip desain yang dijelaskan pada gambar berikut ini? Jadi jawabannya adalah kesatuan. Apa itu kesatuan? Kesatuan merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang sangat penting. Tidak hanya adanya kesatuan dalam sebuah karya, untuk membuat karya tersebut juga terlihat baik, tidak cerai-berai dan kacau balau. Nah, inilah diperlukan adanya kesatuan. Namun prinsip ini juga penting dan tidak boleh disepelekan atau ditinggalkan, karena yang namanya kesatuan akan membuat suatu desain menjadi satu dan menjadi enak dipandang dan tidak aneh dilihat. Lalu pertanyaan selanjutnya, di bagian manakah yang mencerminkan kesatuan? Baiklah, Ibu akan jelaskan. Jadi yang namanya kesatuan di sini, kalau kalian lihat pada gambar ini terdiri dari berbagai macam elemen yang berbeda. Jadi ada yang dinamakan dengan elemen yang berwarna putih atau bisa kalian sebut, lihat di sini ada pilar-pilar yang berbentuk lingkaran. Lalu ada juga bentuk meja yang berbentuk lingkaran namun terbuat dari kayu dan kaca. Lalu ada juga sofa-sofa yang berbentuknya tidak kaku, dengan warna-warna yang mencolok seperti ungu. Lalu kalian bisa lihat juga dari elemen dindingnya berwarna kuning. Nah, dan juga lantai boleh kalian lihat dengan motif seperti kayu. Jadi ini desainnya kalau kita lihat sangat berbeda. Namun kalau kita lihat ada satu kesatuan yang membuat desain ini menjadi menarik ketika kita lihat. Jadi kesatuan di sini adalah bentuknya yang tidak kaku atau banyak lengkungan-lengkungannya. Jadi kalian lihat dari mejanya tetap menggunakan
bentuk yang bulat, pilarnya bulat, kursinya juga tidak kotak-kotak kaku. Nah, ini yang disebut dengan satu kesatuan. Jadi walaupun warna berbeda, motifnya berbeda, namun ada satu hubungan antar semuanya, yaitu bentuknya. Nah, ini yang disebut dengan kesatuan. Namun kesatuan bukan hanya dari bentuk, tapi bisa juga misalnya dari warna. Jadi kalau kalian mendesain, asalkan ada satu warna yang terkait antar satu sama lain, ketika kalian susun menjadi elemen yang baik dan tidak aneh dilihat, nah itu yang disebut dengan kesatuan. Baiklah anak-anak, Ibu mengingatkan kembali, apabila kalian ada yang ingin ditanya, boleh langsung kontak lagi ke nomor 0711 38 0022. Baiklah, kita melanjut kembali ke pembahasan soal berikutnya. Soal berikutnya, apa elemen atau prinsip dasar yang ada pada gambar di bawah ini? Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah irama. Sebelumnya Ibu akan jelaskan lagi apa itu irama. Jadi kandungan irama adalah suatu desain yang mampu menggugah perasaan tertentu bagi seseorang. Prinsip irama ini erat kaitannya dengan urutan. Jadi apabila urutan yang dibangun memiliki pola-pola yang bagus, maka irama yang dihasilkan pun akan demikian juga. Sebagai contoh adanya urutan titik. Ketika kita membentuk titik-titik dengan pola yang sama, maka irama yang dihasilkan pun berbeda dengan titik-titik yang dibentuk secara per kelompok. Nah, ini adalah contohnya. Namun bukan hanya titik. Jadi kalau kalian lihat irama itu bisa berupa bentuk, bisa berupa garis, bisa berupa bidang, atau bisa berupa corak-corak. Yang walaupun itu abstrak, asalkan adanya pengulangan, itu bisa disebut irama. Walaupun tidak sama, tidak sejajar, dan walaupun bentuknya itu tidak walaupun bentuknya itu tidak satu kesatuan, kalian melihatnya tidak berbaris yang rapi, namun tetap ada satu ikatannya, nah itu bisa disebut irama. Dan pertanyaan yang selanjutnya, di bagian manakah pencerminan irama pada gambar di sini? Jadi Ibu jelaskan lagi, yang disebut irama pada gambar di sini adalah kalau kalian lihat pada bidang-bidang dinding ini. Jadi ada bidang-bidang garis-garis yang sengaja dibuat pengulangan. Jadi ada garis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dibuat sama. Dengan ukuran yang sama, dengan perletakan yang sama, tapi dengan ada garis-garis tambahan lagi yang berbeda. Nah, ini yang disebut juga dengan irama. Walaupun kalau kalian lihat di gambar ini garis-garisnya tidak sama. Ada yang lebih naik, ada yang lebih turun. Nah, ini yang membuat desain itu tidak bosan. Tidak membosankan dan membuat menarik. Terkadang sesuatu yang terlalu rapi atau kita sering sebutnya dengan simetris, itu akan membuat desain tersebut kita melihatnya cepat bosan. Jadi perlu adanya suatu perbedaan atau pembeda dari desain, yaitu bisa jadi di perletakannya. Dan inilah yang kita sebut juga dengan irama. Bukan hanya dari bentuk-bentuk bidang. Irama bisa juga dari warna. Misal kalau misalnya kalian menyusun warna-warna furniture atau yang lainnya. Misal kalian menggunakan warna dengan tone merah, kalian bisa menggunakan tone merah, oranye, kuning, kuning muda sampai krem dan putih. Nah, itu juga bisa kalian sebut dengan irama. Karena disusun dengan ukuran atau jarak yang sama atau dengan tone yang sama walaupun ada perbedaan di kontras warnanya. Nah, ini yang kalian sebut irama. Jadi masih banyak lagi materi yang lain yang bisa kalian lihat irama. Misalnya juga pola atau corak, itu juga irama. Yang pasti akan membuat desain kalian tidak akan membosankan. Dan mengapa Ibu ulangi lagi prinsip-prinsip desain seperti ini sangat penting? Karena ketika kalian mendesain namun desain tersebut terlalu monoton atau tidak ada keseimbangan, tidak ada irama di dalamnya, nah itu akan membuat desainnya menjadi cepat membosankan atau membuat kalian sendiri merasa tidak ingin berlama-lama di ruangan tersebut atau tidak ingin kembali lagi ke ruangan tersebut. Nah, ini kan akan membuat yang namanya nilai suatu desain itu berkurang. Karena itu mungkin prinsip desain itu tidak banyak orang yang memperhatikan, namun Ibu ingatkan kembali ini menjadi salah satu dasarnya. Karena apa yang disebut prinsip? Prinsip adalah dasar, di mana ini menjadi landasan pertama ketika kita mendesain. Selain irama, masih banyak lagi prinsip desain yang lain yang akan nanti kita bahas di soal-soal selanjutnya pula. Ada irama, ada keseimbangan, ada
proporsi nanti kita akan pelajari lagi. Yang intinya Ibu sangat mengingatkan kalian kembali lagi bahwa suatu desain itu akan sangat berhasil atau memiliki nilai ketika kita mendesainnya dengan fungsi yang sesuai, dengan desain yang sesuai, dengan proporsi yang sesuai, dengan warna yang sesuai pula dengan temanya. Karena ada beda antara setiap fungsi ruang memiliki fungsi yang berbeda dan didesain dengan berbeda pula. Jadi ketika kita mendesain, kita tidak bisa menyamaratakan semua desain. Ketika kalian mendesain yang namanya apa itu ruang kelas, apa itu ruang kantor, atau itu ruang pribadi, semuanya tetap akan ada perbedaan. Begitu juga dengan prinsip-prinsip ini. Jadi keseimbangan, mana keseimbangan untuk ruang kelas, mana keseimbangan untuk ruang pribadi, mana keseimbangan untuk ruang kantor, itu juga akan berbeda. Karena seperti kalau kalian perhatikan, untuk keseimbangan, kalau misalnya ruang kelas, apa yang menjadi prinsip dasarnya? Ruang kelas itu prinsip dasarnya adalah keseimbangan antar meja dan meja siswa. Nah, itu keseimbangannya. Jadi jangan sampai penyusunannya nanti berat sebelah. Misalnya 2 di sisi kiri, 2 sisi kanan. Nah, itu yang seimbang. Tapi bila kalian menyusunnya misalnya 2 di sisi kiri kelas, 1 di sisi kiri kelas, nah itu akan menjadi tidak seimbang. Dan desain kita menjadi tidak berprinsip desainnya. Baiklah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di sesi selanjutnya. Baiklah anak-anak, terima kasih kalian tetap setia menonton kelas online ini. Kita akan lanjutkan kembali ke pembahasan soal berikutnya. Soal yang berikutnya, jadi pada gambar di bawah ini, prinsip desain apa yang mencerminkan prinsip desain ini? Jadi jawabannya adalah prinsip desain point of interest. Apa itu prinsip desain point of interest? Ibu akan jelaskan. Jadi aksen yang menjadi daya tarik ruangan bisa 1 atau lebih. Misalnya focal point pada ruangan adalah jendela besar yang ada di ruangan, perapian, atau bisa juga lukisan. Jadi point of interest ini bisa kalian artikan juga dengan suatu desain yang terlihat menarik ketika kita memasuki ruangan yang didesain. Jadi misalnya ketika kita memasuki ruang kantor, di sana terdapat lukisan besar yang memang difungsikan sebagai point of interest, sehingga ketika kita masuk ke ruangan tersebut, kita akan langsung tertuju ke titik itu. Nah, kalau misalnya banyak orang yang langsung menuju atau melihat ke titik itu ketika memasuki ruangan, itu artinya prinsip desainnya digunakan dengan tepat. Jadi point of interest ini sebenarnya ada fungsinya. Jadi fungsinya itu untuk membuat daya tarik ruangan. Jadi daya tarik ruangan seperti apa? Misalnya membuat ruangan tersebut tidak monoton. Atau ketika kita memasuki ruangan tersebut, kita tidak bingung di mana yang akan kita tuju pertama. Sebenarnya point of interest juga bisa dijadikan penunjuk arah atau jalan ketika kita ingin menunjukkan sesuatu. Misalnya di galeri seni, nah itu banyak sekali titik-titik dari point of interest-nya. Karena biasanya kalau kalian lihat, lukisan-lukisan yang dipajang di galeri seni itu merupakan lukisan-lukisan yang memang dibuat sengaja. Ketika kita memasuki museum, kita langsung tertarik ke lukisan tersebut. Jadi lukisan di tiap bidang itu berbeda. Fungsinya di sana. Dan point of interest ini bukan hanya dari bentuk bidang-bidang saja. Jadi kalau kalian lihat bisa juga berbentuk warna seperti pada contoh gambar di sini. Nah, point of interest-nya dicerminkan di mana? Dicerminkan di warna kuning pada gambar yang pertama. Padahal kalau kalian lihat di sini didominasi oleh warna putih dan hitam.
atau juga warna sedikit warna hijau atau biru. Namun yang paling besar adalah bidang berwarna kuning, dan kalau kalian lihat memang sengaja diletakkan di tengah-tengah dinding yang besar. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi dari focal point atau point of interest. Selain berwarna kuning, ditempelkan juga ada patung kepala rusa di sini. Nah, ini juga membuat ruangan ini desainnya menjadi menarik. Nah, inilah salah satu bentuk dari point of interest. Walaupun di sini nanti ketika kalian ganti warna yang berbeda, kalau memang tone warnanya berbeda dengan desain ruangan yang lainnya, itu bisa kalian sebut juga dengan point of interest. Tapi kalau misalnya ini bidangnya besar namun tetap kalian pakai tone warna hitam atau warna putih, ini tidak akan menjadi point of interest yang sempurna. Yang artinya nanti ketika kalian masuk, kalian akan melihat bidang ini akan menjadi sama seperti bidang yang lainnya. Nah, itulah beda antara point of interest sama bukan. Jadi bisa berbentuk warna, bisa berbentuk bidang, bisa berbentuk motif, corak, asalkan dia memang dibuat desainnya berbeda dengan tujuan untuk menarik perhatian. Nah, itulah arti dari point of interest. Seperti di gambar yang kedua, kalau kalian lihat di sini, ini didominasi oleh warna biru, biru muda dan biru tua. Lalu juga sedikit warna krem, namun yang mencolok kalau kalian lihat di sini adalah warna kuningnya. Ada warna bunga kuning, ada aksen kuning, ada tiang warna kuning. Nah, ini juga bisa kalian lihat, ini adalah point of interest-nya. Jadi membuat sudut ini menarik. Terkadang kita mendesain suatu ruangan, selain fungsinya untuk membuat menarik perhatian, juga memang tujuannya itu membuat kita tertarik untuk melihat langsung atau datang mendekatinya. Ini juga bisa menjadi fungsi kalau misalnya kalian mau mendesain sebuah kafe, misalnya ada spot-spot tertentu yang memang tujuannya untuk orang duduk di sana bisa berfoto-foto. Nah, sistem point of interest ini sangat berlaku dan harus kalian desain sedemikian rupa dengan tepat agar kafe kalian misalnya menjadi perhatian semua orang. Atau misalnya ada titik-titik tertentu lagi, misal di sini dengan konsep-konsep yang sedikit klasik seperti ini, lalu kalian tambahkan lukisan, misalnya di sini lukisannya lukisan kontemporer yang berwarna merah cerah. Nah, itu juga bisa disebut dengan point of interest, dan bukan hanya satu warna aja. Misal di bidang ini kalian kasih berbagai macam warna, misalnya kuning, merah, lalu kalian campur juga dengan warna putih. Nah, ini semua juga elemen semuanya juga disebut dengan point of interest. Selain warna dan bentuk, corak juga bisa. Misalnya ketika kalian mendesain ruangan dengan menggunakan wallpaper nih. Wallpaper kan semuanya warnanya bercorak dan berwarna. Namun nanti ada bidang tertentu yang kalian bikin coraknya yang lebih kalem. Jadi ini penjelasannya berbeda nih. Kalau yang sebelumnya adalah yang mencolok, yang menjadi point of interest, bisa juga kebalikannya. Misalnya ruangan itu sudah penuh dengan warna wallpaper dengan corak tertentu. Ketika kalian akan membuat point of interest, kalau kalian mencampurkan warna yang lebih terang lagi, tentu itu akan membuat ruangan tersebut menjadi penuh dengan warna dan membuat kita tidak bisa konsentrasi atau lama-lama di dalam ruangannya. Nah, bisa jadi point of interest-nya kalian kasih bidang dengan warna yang tone yang lebih rendah, dengan motif yang lebih kalem lagi. Nah, itu juga bisa membuat point of interest karena sangat berbeda dengan dinding-dinding di sekitarnya. Nah, itu juga bentuk dari point of interest. Jadi banyak sekali pembelajaran di point of interest ini, dan salah satu juga yang penting karena ketika desain kalian memang ditujukan untuk desain yang benar-benar menjadi suatu pusat perhatian atau ingin banyak dilihat oleh banyak massa, point of interest ini akan sangat berguna. Namun bila misalnya fungsi dari desain yang akan kalian desain ini lebih ke fungsi fungsionalnya, maka fungsi prinsip dasar sebelumnya yang Ibu jelaskan yaitu keseimbangan itu menjadi desain yang lebih penting lagi. Jadi kalau kita mendesain itu tidak harus semuanya kita masukkan menjadi satu di dalam desain, namun kita harus pilih juga tujuan ruangnya itu didesain untuk apa. Kalau untuk fungsional tentu prinsip desain yang keseimbangan akan lebih berguna atau harus kita tonjolkan dibanding yang lain. Karena untuk apa kita fokus pada point of interest ketika kita harus menyusun ruangan tersebut dengan memiliki fungsional ruang yang harus benar-benar maksimal. Agar misalnya mendapatkan jumlah kursi dan meja yang pas untuk satu murid, untuk seluruh murid di ruangan kelas.
Nah, itu keseimbangan yang diterapkan. Atau selain itu juga misalnya untuk membuat desainnya, fungsionalnya juga masuk untuk misalnya ini rumah sakit. Nah, rumah sakit itu prinsip dasar yang kita terapkan itu point of interest-nya harus kalian kurangi. Karena apa? Fungsi di rumah sakit itu adalah untuk pasien untuk lebih sehat lagi, di mana ia butuh ketenangan untuk istirahat, sehingga ketika kalian menggunakan atau menggunakan prinsip point of interest, nanti pasien tersebut tidak akan istirahat dengan tenang karena dia akan fokus pada bidang yang mencolok tersebut. Nah, kalau begini apa yang harus kalian terapkan? Berarti prinsip desain fungsional itu lebih kalian pakai atau gunakan di sini dengan warna-warna tone yang lebih gelap bisa, atau dengan warna-warna pastel akan membuat orang istirahat dengan tenang. Jadi itu prinsip dasarnya. Jadi jangan gunakan point of interest di prinsip-prinsip yang harus fungsional ruangnya harus lebih diutamakan, atau dengan fungsi ruang yang untuk seperti rumah sakit atau orang untuk beristirahat. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi soal berikutnya sama seperti sebelumnya, pada gambar di bawah ini fungsional ruang ini menggunakan prinsip desain apa? Jadi gambar di sini menggunakan prinsip desain apa? Jawabannya adalah lebih ke skala dan proporsi. Jadi konsepnya ini lebih menggunakan prinsip dasar skala proporsi yang di bagian mana? Baiklah, Ibu akan jelaskan. Jadi skala dan proporsi ini juga menjadi salah satu prinsip yang penting dalam desain interior. Karena apa? Karena ketepatan skala dan proporsi akan menciptakan suasana ruang yang nyaman, tidak aut-autan, memperhatikan luas ruang, besar kecilnya perabot yang akan ditempatkan, dan dekorasi serta warna apa yang akan diaplikasikan. Jadi, apa itu skala dan proporsi? Ketika kita mendesain suatu ruang, desain itu harus sesuai dengan skalanya. Jadi skala itu adalah perbandingan kecil dan besar sama seperti proporsi. Kalau kalian lihat di gambar ini memiliki ruangan yang sebenarnya tidak terlalu luas. Jadi penggunaan furniture di dalamnya itu tidak terlalu rame dan juga tidak berbentuk seperti besar-besar ataupun tinggi-tinggi. Lihat sofanya digunakan sofa yang tidak memiliki kaki dengan tujuan agar terlihat lebih luas. Karena proporsi antara lantai dan ceilingnya itu tidak terlalu tinggi. Berbeda lagi kalau misalnya ruangan kalian memiliki ketinggian ceiling yang tinggi. Kalau kalian menggunakan sofa yang pendek seperti pada gambar di bawah ini, tentu akan membuat ruangan itu terlalu kosong. Nah, ketika kalian memiliki rumah yang tinggi ceilingnya, pergunakanlah furniture yang tinggi-tinggi pula, yang memiliki kaki-kaki furniturnya. Lalu kursinya yang lumayan tinggi dan besar-besar itu tidak masalah karena proporsinya masih seimbang. Terus kalian lihat juga di sini skala dan proporsi dari bidang untuk meletakkan TV di dindingnya. Karena jaraknya tidak terlalu tinggi, maka TV-nya juga bisa diletakkan di tengah. Mengapa demikian? Kalau misalnya ini diletakkan terlalu di atas, maka dengan posisi sofa yang rendah di bawah ini tidak akan proporsi. Nah, ini yang kita sebut dengan skala dan proporsi itu. Sama juga kalian bisa lihat di kursinya. Ini ada kursi dan meja yang berwarna kuning. Kalau kalian lihat ini juga menggunakan furniture dengan ketinggian yang tidak terlalu tinggi dan motifnya itu tidak terlalu mencolok. Mengapa? Karena ini untuk menjaga skala dan proporsinya. Baiklah, anak-anak semuanya, Ibu sangat terima kasih karena kalian tetap mengikuti pembelajaran kelas online hari ini. Semoga pembelajaran Ibu bermanfaat bagi kalian semua. Baiklah, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih bersama di kelas online. Kali ini bersama saya Heru Andriansyah dari SMK Negeri 7 Palembang akan membawakan materi unsur-unsur seni rupa atau unsur-unsur desain. Tapi sebelumnya anak-anak jika ingin membaca selengkapnya materi ini bisa Anda baca di harian Sumatera Express terbitan tanggal 3 September ya, 3 September 2020. Di sini materinya lengkap dan bisa Anda latihan juga dari soal-soal secara mandiri. Baik, kita akan masuk kepada materi yang saya sajikan. Materi kita hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur rupa seperti pertama adalah titik, yang kedua garis, yang ketiga bidang, yang keempat ruang, yang kelima bentuk, dan keenam warna, serta 7 tekstur, dan terakhir adalah gelap terang atau pencahayaan. Apa itu unsur rupa? Yaitu elemen dasar yang digunakan untuk menciptakan atau membangun wujud rupa atau visual dalam sebuah karya seni rupa atau kerajinan. Nah, tadi kalau misalnya elemen ini dipakai tentu menjadi dasar. Kalau tidak ada elemen ini tentu Anda tidak akan bisa berkarya. Kemudian ruang lingkup pembelajaran bahwa unsur-unsur rupa ini ya, materi pembelajarannya memiliki ruang lingkup pada bidang seni rupa dan kerajinan. Baik, unsur pertama adalah titik. Titik merupakan unsur rupa yang pertama, jadi waktu kita akan mengawali sebuah karya tentu akan membuat titik pada objek yang Anda buat. Kemudian awal pembentuk dari garis, bentuk atau bidang. Garis juga digunakan sebagai pusat perhatian dan pengisi bidang. Garis juga dapat digunakan sebagai tekstur dan lukisan yang bercorak pointillisme. Titik dapat diistilahkan dengan nama lain seperti dot, point, nokta, atau noda. Walau titik merupakan unsur terkecil, namun titik memiliki dimensi yang berbeda bila diperbesar. Nah, ini contoh-contoh pola titik yang dirangkai menjadi garis atau bidang. Kemudian di sini dimensi titik ya, sehingga memberikan raut rupa kepada titik ya. Jika diperbesar, titik bisa berbentuk organis, berbentuk geometris yang bersudut dan tidak bersudut. Nah, ini contoh-contoh karya yang menggunakan unsur titik ya. Seperti di atas ada pola batik yang di backgroundnya diberi titik-titik yang diistilahkan dalam bahasa batik disebut cecek. Kemudian unsur yang kedua yaitu garis. Garis dalam isinya terdapat jenis garis, kemudian kualitas garis atau volume garis, arah garis, sifat dan kesan garis, kemudian macam-macam garis. Pada bentuknya jenis-jenis garis terdiri dari garis lurus, garis lengkung, dan garis majemuk seperti pada gambar di monitor. Di situ ada garis lurus horizontal, diagonal, dan vertikal. Kemudian garis lengkung, kemudian perpaduan dari bentuk keduanya. Kemudian kualitas garis ditentukan dengan tebal tipis halus kasarnya, ya, kemudian panjang pendeknya dari struktur garis. Jadi pola-pola garis bisa kita buat dengan cara tebal tipis, ya, kemudian panjang pendeknya dan halus kasarnya seperti pada contoh pada gambar. Kemudian arah garis, yaitu yang menunjukkan arah di mana garis itu bergerak, yang dapat memusat, menyebar, ke atas, ke bawah, ke samping, dan lain sebagainya. Seperti contoh di atas, gerak-gerak garis lebih leluasa untuk mengarah kemana-mana. Kemudian sifat garis atau kesan garis. Garis juga memiliki karakter yang berbeda sehingga memberi kesan yang berbeda pula. Contoh garis lurus vertikal
memberi sifat kesan kaku, statis, dan kokoh. Garis lurus horizontal memberi sifat kesan melayang, tenang, dan ringan. Garis lurus diagonal memberi kesan sifat dinamis, memiliki daya gravitasi dan keseimbangan. Dan garis lengkung memberi kesan sifat lembut, lentur, menyenangkan, dan menghanyutkan. Dalam perwujudannya, garis menjadi dua, yaitu garis nyata dan garis semu. Garis nyata yaitu garis yang dihasilkan secara langsung dalam bentuk goresan, torehan, guratan, atau cerukan. Dan garis semu yaitu garis yang muncul karena adanya kesan batas kontur dari suatu bidang, warna, dan ruang. Nah, bila anak-anak bisa melihat dari sudut ruang, ya, ketemu antara bidang satu dan bidang yang lainnya ketemu sudut. Nah, ini bisa diartikan dalam bentuk garis semu atau perbatasan antara dua warna yang berbeda. Nah, itu perbatasannya bisa disebut dengan garis semu. Nah, ini contoh-contoh dari karya yang menggunakan unsur garis, ya. Pada gambar ada pola ornamen, ada sketsa, dan desain. Kemudian unsur yang ketiga adalah bidang. Bidang memiliki ukuran dua dimensi. Bidang bisa kita artikan dalam bentuk geomorfis, ya, geometris, bersudut, dan tak beraturan. Bidang memiliki dimensi panjang dan lebar, berkesan tipis, pipih, datar, dan flat. Seperti contoh pada monitor. Bidang biomorfis adalah bidang yang meniru dari bentuk alam, seperti daun, bunga, batu, dan lain-lain. Bidang geometris ada yang bersudut dan tak bersudut, kemudian bidang yang tidak beraturan, seperti dalam contoh. Nah, ini aplikasi dari berbagai bentuk bidang, ya, unsur bidang yang diaplikasikan dalam bentuk desain. Kemudian warna. Kemudian ruang, maksud saya. Ruang dibagi menjadi dua, yaitu ruang nyata dan ruang semu. Ruang juga memberi kesan cekung, cembung, datar, ataupun pipih. Ruang adalah bentuk bidang yang mempunyai dimensi ketebalan dan kedalaman. Ruang terbagi dua, yaitu ruang nyata atau ruang positif, yaitu ruang yang diisi atau ditempati oleh wujud bentuk. Kemudian ruang semu atau ruang negatif, ruang yang mengelilingi wujud tersebut, ya. Ini contoh-contoh ruang yang bisa kita aplikasikan ke dalam desain maupun dalam bentuk desain interior. Kemudian bentuk. Bentuk bisa kita lihat dalam bentuk geometris dan organis. Kemudian dimensi bentuk dalam bentuk 2 dan 3 dimensi. Bentuk geometris dan organis atau non-geometris dalam bentuk bangun atau bentuk lebih menunjukkan kepada wujud benda tersebut yang memiliki volume atau massa. Bentuk figuratif adalah bentuk yang meniru wujud yang berasal dari alam, seperti wujud manusia, hewan, tumbuhan, dan benda yang ada di alam. Kemudian bentuk abstraktif adalah bentuk figuratif yang digayakan atau diubah bentuknya atau diistilasi. Contohnya seperti wayang kulit, wayang golek, topeng, motif batik, dan sebagainya. Nah, ini aplikasi dari beberapa bentuk, ya, yang bisa Anda lihat, ya, dalam bentuk figuratif dan bentuk abstraktif. Kemudian warna. Warna bisa kita tampilkan dalam warna-warna primer, sekunder, tersier. Kemudian warna dalam bentuk analog dan komplement. Kemudian skala warna dalam bentuk hue, value, dan intensitas. Kemudian ada sifat kesan warna dengan dingin panasnya warna. Warna primer bisa kita spesifikan, ya, warna asli dan bukan merupakan campuran dari warna lain. Berarti warna pokok yang hanya ada 3 warna, yaitu merah, kuning, dan biru.
Warna sekunder yaitu warna yang merupakan hasil dari dua campuran warna primer. Kemudian warna tersier adalah warna yang merupakan hasil dari campuran warna-warna sekunder. Kemudian skema analog, warna analog yaitu deretan warna yang letaknya berdampingan dalam satu lingkaran warna yang berdekatan. Contohnya deretan warna hijau ke warna kuning. Kemudian warna komplement adalah warna kontras yang letaknya berseberangan yang dibentuk dalam satu lingkaran warna. Contohnya warna merah yang dipadukan dengan hijau, kemudian warna kuning yang dipadukan dengan warna ungu, kemudian warna biru dengan warna orange. Kemudian skala warna, hue adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan nama dari suatu warna, seperti warna merah, biru, hijau, dan sebagainya. Kemudian value adalah dimensi kedua atau mengenai terang gelapnya warna. Contohnya adalah tingkatan warna dari putih hingga hitam. Kemudian intensitas atau intensity, seringkali disebut dengan chroma, adalah dimensi yang berhubungan dengan cerah atau suramnya warna. Nah, ini contoh-contoh dari beberapa aplikasi warna yang bisa kita jadikan sebuah karya desain atau karya seni lukis. Kemudian tekstur. Tekstur adalah sifat pandang atau raba dari sebuah permukaan benda atau bidang. Tekstur sendiri dibagi dua, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Sifat tekstur juga memberikan karakter bahwa benda tersebut bisa licin, kasar, mengkilat, dan lain sebagainya. Tetap di sini, anak-anak, setelah jeda berikut kita akan membuka tanya jawab di line 0711 3800 22. Terima kasih anak-anak masih di kelas online. Yang ingin bertanya boleh di line 0711 3800 22. Baik, kita teruskan dengan materi selanjutnya. Tekstur merupakan unsur yang ketujuh, yaitu sifat pandang atau raba dari permukaan benda atau bidang. Tekstur dibagi menjadi dua, yaitu tekstur nyata atau tekstur semu. Sifat tekstur pada permukaan bisa saja licin, kasar, mengkilat, dan lain-lain. Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan, bisa halus, kasar, licin, dan lain-lain. Berdasarkan hubungannya dengan indera penglihatan, mungkin juga halus, mungkin juga lunak, mungkin juga kasar atau licin, dan lain-lain. Tekstur nyata, tekstur adalah tekstur yang mempunyai fisik suatu benda secara nyata, yang dikarenakan adanya perbedaan permukaan suatu benda. Tekstur nyata bila diraba maupun dilihat secara fisik terasa kasar halusnya, jadi benar-benar real ya. Contohnya kalau anak-anak pernah lihat amplas, kelihatannya kasar, kemudian diraba juga kasar. Nah, itu yang disebut dengan tekstur nyata. Kemudian tekstur semu, yaitu tekstur yang terlihat berbeda tetapi bila diraba ternyata sama juga ya. Contohnya seperti foto, kelihatannya menonjol, pas diraba sama saja ya, ternyata halus. Nah, ini contoh-contoh dari beberapa macam tekstur ya, dalam bentuk tekstur nyata dan tekstur semu. Nah, yang terakhir adalah gelap terang. Gelap terang terjadi karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang diterima oleh suatu objek. Suatu gambar akan terbentuk karena adanya gelap terang, dan gelap terang menimbulkan kesan tekstur dan kedalaman. Nah, ini adalah materi yang saya sampaikan, kemudian kita akan memasuki pada
soal-soal yang akan kita bahas kali ini. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama. Unsur rupa yang sering atau banyak digunakan untuk menciptakan objek dalam desain. Ini ada 4 opsi. Yang pertama adalah A. Bidang, B. Garis, C. Ruang, dan D. Warna. Jawaban opsinya adalah B, yaitu garis. Karena memang unsur garis ini ya untuk membuat bentuk, membuat objek, membuat bidang, dan lain-lain. Tanpa garis tidak akan terbentuk suatu objek. Pertanyaan yang kedua adalah unsur rupa yang dominan dalam menciptakan desain yang dikaitkan dengan upaya untuk menyatakan gerak, jarak, bentuk, deskripsi ruang, dan makna simbolis adalah A. Warna, B. Garis, C. Ruang, dan D. Bidang. Jawaban opsinya adalah A. Ya, karena warna ini sifatnya lebih kompleks ya. Bisa mengesankan jauh, bisa mengesankan ruang, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang ketiga. Dalam ilmu bahan, pengertian warna adalah A. Cahaya yang dipantulkan oleh benda, B. Pigmen, C. Kesan cahaya pada mata, dan D. Spektrum cahaya. Jawaban opsinya adalah B. Ya, karena dalam ilmu warna itu hanya ada 2, yaitu ilmu fisika dan ilmu tentang bahan tentang warna. Jadi jawabannya B, yaitu pigmen. Pertanyaan yang keempat. Elemen visual yang memiliki ukuran dan kedalaman disebut dengan A. Bidang, B. Bentuk, C. Ruang, dan D. Tekstur. Jawaban opsinya adalah C. Ya, karena dia mempunyai kedalaman, maka disebut dengan ruang. Kemudian pertanyaan yang kelima. Yang diartikan sebagai wujud, rupa, atau susunan adalah A. Garis, B. Warna, C. Bidang, dan D. Bentuk. Jawaban opsinya adalah D. Karena dia dalam berbentuk wujud atau rupa, maka disebut dengan bentuk. Pertanyaan yang keenam. Unsur rupa yang terbuat dari pertemuan garis atau beberapa garis dan tidak membentuk kedalaman disebut A. Ruang, B. Bentuk, C. Bidang, dan D. Warna. Jawaban opsinya adalah C. Karena tidak memiliki kedalaman, maka disebut dengan bidang. Pertanyaan yang ketujuh. Tekstur dapat disepadankan dengan kata A. Barik, B. Kesan kasar, C. Kesan raba, dan D. Kualitas permukaan. Opsi jawabannya adalah A. Ya, karena barik memiliki arti baret ya, dan baret memiliki kesan kasar atau tekstur, maka disepadankan dengan kata tekstur. Pertanyaan yang ke-8 adalah jika nilai raba pada suatu permukaan benda sama seperti aslinya, maka dapat disebut A. Tekstur, B. Tekstur kasar, C. Tekstur nyata, dan D. Tekstur asli. Jawaban opsinya adalah C, yaitu tekstur nyata. Perhatikan gambar berikut. Garis sebagai bahasa ekspresi dapat memberikan kesan simbolik. Contoh garis di atas memberikan kesan simbolik A. Terbang, B. Menyenangkan, C. Ketenangan, dan D. Semangat. Jawaban opsinya adalah B. Karena gambar di atas merupakan garis lengkung yang secara kesan atau karakter memiliki sifat lentur, lembut, menyenangkan, serta menghanyutkan. Kemudian pertanyaan yang ke-10. Garis ini memberi kesan simbolik. A. Terbang, B. Menyenangkan, C. Ketenangan, dan D. Semangat. Jawaban opsinya adalah D. Karena pola garis yang dibentuk menyerupai pola gambaran
kobaran api, jadi kesannya adalah semangat. Garis diagonal di atas memberi kesan A. roboh, B. kokoh, C. stabil, dan D. dinamis. Jawaban opsinya adalah D, karena garis miring memiliki kesan keseimbangan, daya gravitasi, dan dinamis. Yang ke-12, bentuk di atas dikategorikan sebagai bentuk A. biomorfis, B. tidak beraturan, C. sembarang, D. geometris tidak bersudut. Jawabannya A, yaitu biomorfis, karena bentuk dari gambar tersebut adalah gambar bunga. Soal yang ke-13, dalam teori warna, warna yang memberi kesan gelap terangnya warna disebut hue, B. value, C. saturation, dan D. intensity. Jawabannya adalah B, karena tadi sudah dibahas bahwa value memberikan kesan gelap terangnya warna. Soal ke-14, dua warna yang langsung tampak berlawanan disebut warna A. primer, B. sekunder, C. komplementer, dan D. tersier. Jawaban opsinya adalah komplementer, karena warna yang ditanya adalah warna yang berlawanan, ya. Jadi opsinya adalah C. Kemudian pertanyaan yang terakhir, campuran warna primer merah dengan warna sekunder hijau maka akan mendapatkan warna tersier. A. ungu buram, B. abu-abu kemerahan, dan C. merah gelap, dan D. coklat. Jawaban opsinya adalah D, karena warna merah bila dicampur hitam bisa saja coklat, tapi warna merah ketika dicampur dengan hijau juga akan berwarna coklat. Nah, anak-anak yang ingin bertanya silahkan di line 0711 3822. Bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan di line interaktif yang sudah kita berikan. Ya anak-anak, jadi unsur-unsur seni rupa atau desain ini adalah unsur-unsur yang memang diciptakan untuk membuat sebuah karya seni atau karya desain maupun karya kerajinan. Tanpa unsur-unsur ini tidak akan terlaksana perwujudannya, terutama pada unsur-unsur yang sifatnya dominan seperti garis dan warna. Biasanya ini dipakai secara menyeluruh, ya. Tanpa garis kita tidak akan bisa membuat wujud, tidak bisa membuat bentuk, tidak bisa membuat rupa. Dengan warna mungkin unsur yang akan diberikan akan lebih menarik, lebih mengesankan ruang, jarak, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada kelas online berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis